Bayangkan diri Anda sedang duduk di ruang tamu. Dompet tipis, tagihan menumpuk, dan rasa cemas menggerogoti pikiran. Ini bukan sekadar masalah finansial, tapi pertarungan batin yang nyata. Tahukah Anda, uang tidak hanya membeli barang, tapi juga mengubah kimia otak kita. Mari kita telusuri kisah sains yang jarang terungkap ini. Di tahun 70-an, sekelompok ilmuwan di University of Minnesota melakukan eksperimen radikal. Mereka membayar partisipan dengan jumlah berbeda untuk menyelesaikan tugas yang sama. Hasilnya, mereka yang dibayar lebih tinggi melapor merasa lebih bahagia. Tapi ada kejutan, tingkat stres mereka justru lebih tinggi daripada yang dibayar rendah. Uang memberi kebahagiaan semu, tapi juga beban tak terlihat. Fenomena ini dijelaskan oleh teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow di tahun 1943. Manusia butuh rasa aman sebelum mencapai potensi tertinggi. Tapi uang seringkali menjadi penghalang, bukan jembatan. Otak kita terjebak dalam mode bertahan hidup saat fokus pada kekurangan uang. Ini memicu produksi kortisol, hormon stres yang merusak memori dan kreativitas. Pada tahun 2006, ekonom Sendil Mullainathan membuktikan hal ini lewat studi lapangan di India. Petani miskin yang baru panen menunjukkan peningkatan IQ sebesar 13 poin. Sebaliknya, saat musim paceklik, skor IQ mereka anjlok. Kekurangan uang mengurangi kapasitas kognitif, setara dengan begadang semalaman. Otak kita terprogram untuk mengorbankan logika saat merasa terancam secara finansial. Tapi ada sisi lain yang lebih mengejutkan. Di tahun 2007, psikolog Kathleen Voss dari University of Minnesota menemukan efek priming uang. Partisipan yang diberi sentuhan uang tunai menjadi lebih mandiri dan kurang empati. Mereka enggan meminta bantuan, bahkan saat terjebak dalam situasi darurat. Uang secara tak sadar mengaktifkan pola pikir individualis yang merusak hubungan sosial. Lalu, bagaimana dengan orang kaya? Penelitian di jurnal Nature Human Behavior tahun 2019 mengungkap fakta kontroversial. Orang dengan kekayaan di atas $1 juta cenderung kurang peka terhadap rasa sakit orang lain. Scan MRI menunjukkan aktivitas rendah di area otak terkait empati saat mereka melihat penderitaan. Uang membangun tembok psikologis yang memisahkan mereka dari realitas kebanyakan orang. Tapi jangan salah, otak kita juga dirancang untuk merespons imbalan finansial. Setiap kali mendapat uang, dopamin, hormon kebahagiaan melonjak seperti saat jatuh cinta. Studi di University of Bonn tahun 2015 membuktikan kepuasan ini bersifat sementara. Partisipan yang menang lotre melapor kembali ke tingkat kebahagiaan awal hanya dalam 18 bulan. Uang adalah obat bios, dosis tinggi tak menjamin penyembuhan. Di balik semua ini ada pertanyaan mendasar. Mengapa kita terjebak dalam siklus mengejar uang meski tahu efek sampingnya? Jawabannya terletak pada evolusi otak manusia selama ribuan tahun. Uang modern adalah simbol sumber daya yang dulu menentukan kelangsungan hidup. Sistem limbik kita bereaksi terhadap uang seperti nenek moyang bereaksi terhadap makanan atau perlindungan. Namun, kabar baiknya, kita bisa melatih ulang pola pikir ini. Di episode berikutnya, kita akan membongkar rahasia memanfaatkan uang tanpa menjadi budaknya. Bagaimana mengubah stres finansial menjadi kekuatan dan membangun hubungan sehat dengan kekayaan. Sampai jumpa di episode 2, memecahkan kode mental untuk kebebasan finansial sejati. Di akhir episode 1, kita tahu uang adalah pisau bermata dua. Tapi bagaimana caranya agar kekayaan tidak meracuni pikiran? Mari kita mulai dengan kisah desa kecil di Costa Rica
tahun 1989. Penduduknya hidup dengan pendapatan separuh dari rata-rata nasional, tapi tingkat kebahagiaannya tertinggi di dunia. Rahasianya? Mereka memandang uang sebagai alat, bukan tujuan. Neuroscience modern membuktikan kebahagiaan sejati lahir dari rasa kontrol atas kehidupan. Studi Harvard Business School tahun 2021 mengamati 2 kelompok pekerja. Kelompok pertama diberi bonus tunai, kedua diberi kebebasan mengatur jadwal kerja. Hasilnya, kelompok kedua melaporkan kepuasan hidup 2 kali lebih tinggi meski penghasilannya sama. Uang hanya bermakna ketika memberi kita kebebasan memilih. Lalu, bagaimana cara mengubah pola pikir dari kekurangan menjadi kelimpahan? Psikolog Carol Dweck dari Stanford University punya jawabannya, mindset berkembang. Dalam eksperimen tahun 2012, partisipan diajari melihat uang sebagai sumber pembelajaran. Mereka yang percaya kemampuan finansial bisa dilatih menjadi 3 kali lebih cepat keluar dari utang. Kuncinya adalah mengganti pertanyaan, berapa uang yang saya punya, dengan apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini. Teknik lain datang dari tradisi kuno Jepang, konsep ikigai. Gabungan antara passion, misi, profesi, dan panggilan hidup. Orang dengan ikigai kuat cenderung tidak terjebak dalam perangkap materialisme. Penelitian di Okinawa, daerah dengan populasi sentenarian tertinggi, membuktikan hal ini. Mereka yang hidup sesuai ikigai memiliki risiko stres finansial 70% lebih rendah. Tapi bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur dalam tekanan uang? Terobosan datang dari terapi Financial Cognitive Behavioral Therapy di tahun 2019. Dengan melatih pasien mengidentifikasi keyakinan negatif tentang uang, tingkat kecemasan turun 40%. Contoh keyakinan beracun, saya pasti bangkrut, atau uang selalu membawa masalah. Gantilah dengan afirmasi seperti, saya mampu mengelola apa yang saya miliki, atau uang adalah energi untuk berbagi nilai. Jangan lupakan kekuatan memberi. Studi di University of Zurich tahun 2020 menemukan fakta mengejutkan. Mengeluarkan uang untuk orang lain meningkatkan aktivitas di striatum, area otak terkait kebahagiaan, sebesar 12%. Efeknya lebih kuat daripada membelanjakan uang untuk diri sendiri. Ini membuktikan uang paling berharga ketika menjadi jembatan kemanusiaan. Terakhir, mari kita bicara tentang keberlimpahan digital. Di era algoritma, kita dijejali konten tentang kemewahan selebritas dan gaya hidup mewah. Tapi data dari Instagram tahun 2022 menunjukkan semakin sering melihat konten itu, tingkat kecemasan finansial naik 35%. Solusinya? Lakukan digital detox keuangan, unfollow akun yang memicu perbandingan sosial, dan fokus pada tujuan pribadi. Kisah inspiratif datang dari Sarah Blakely, pendiri Spanx. Di awal karir, ia menulis cek fiktif sebesar $1 juta dan menempelnya di kamar mandi. Setiap hari, ia memvisualisasikan diri sebagai milioner yang berkontribusi pada dunia. 6 tahun kemudian, cek itu menjadi kenyataan. Ini bukan sihir, tapi bukti kekuatan mental rehearsal dalam neuroplastisitas. Kita telah sampai di akhir perjalanan. Uang adalah cermin, ia memperbesar siapa kita sebenarnya. Dengan memahami cara kerjanya dalam pikiran, kita bisa memilih menjadi budak angka atau tuan atas kemungkinan. Kebebasan finansial bukan tentang jumlah di rekening, tapi kedamaian dalam keputusan sehari-hari. Jika konten ini membuka wawasan Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Dukungan Anda membantu kami menghadirkan lebih banyak konten transformatif seperti ini.
Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas pembelajar yang berani melihat uang dari kacamata baru. Sampai jumpa di petualangan sains berikutnya.